Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel. Oke, di kesempatan kali ini saya kembali membahas seputar Facebook ya, khususnya untuk kreator-kreator Facebook pemula. Kita bisa sharing-sharing, belajar bersama di channel ini ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang, mungkin teman-teman ada ya yang tayangan videonya banyak, ribuan, jutaan ya, viewernya sampai jutaan, tapi pendapatannya sedikit sekali. Itu kenapa? Nah, kali ini saya akan membahas hal tersebut karena ada yang mempengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan video kita viewer meskipun naik, viewer meskipun banyak, tapi pendapatannya cuma receh-receh saja ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya teman-teman bantu support dulu channel saya dengan cara subscribe Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Oke, pasti ada yang pernah mengalami ya, viewer lagi naik-naiknya, bukannya senang dapat dolar banyak, tapi dolarnya semakin receh. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya teman-teman. Yang pertama, tayangannya yang nonton sedikit. Yo, maksud saya orang nonton video kita, viewernya tinggi, tapi mereka nonton durasinya cuma sebentar alias cuma di skip saja ya. Nah, jadi tayangan itu jika ada orang yang ngeklik satu saja itu sudah dianggap tayangan, meskipun nggak banyak, nggak nontonnya, durasinya nggak sampai lama, nonton cuma sebentar, diklik itu sudah masuk tayangan. Nah, di sini yang dipermasalahkan kalau yang nonton cuma ngeklik, nonton bentar-bentar saja, itu pendapatannya sangat kecil karena belum tentu nonton sebentar saja itu iklannya keluar ya. Karena iklan di Facebook itu, di video Facebook nggak selalu ada di awal durasi, biasanya ada di tengah ataupun di akhir durasi. Nah, jadi jika penontonnya cuma nontonnya skip saja, cuma sebentar, hanya beberapa detik, meskipun tayangannya banyak, tapi kalau nontonnya cuma sebentar, nggak sampai keluar iklan sudah di skip. Nah, itu yang mempengaruhi pendapatan kita jadi receh. Mungkin konten kita direkomendasikan sama pihak Facebook, viewernya ke penontonnya ya banyak, ke orang-orang. Jadi video kita sudah direkomendasikan ke penonton-penonton yang banyak. Tapi mungkin kemungkinan penonton tersebut hanya mengklik sebentar saja, nontonnya cuma bentar-bentar saja ya, alias di skip. Nah, itulah yang menyebabkan pendapatan kita jadi receh karena orang tersebut belum sampai ada iklan keluar sudah di skip ya. Jadi teman-teman, saya sarankan bikin konten yang menarik agar orang bisa nonton dari awal sampai akhir ya, minimal nontonnya sampai tengah-tengah lah, sampai keluar iklannya. Kalau keluar iklannya ya otomatis kita dapat uang banyak ya. Tapi kalau nontonnya cuma durasinya sebentar, nah itu yang menyebabkan pendapatan kita semakin kecil meskipun viewer atau tayangannya menjadi tinggi, lebih tinggi ya. Jadi nggak seimbang, tayangannya tinggi tapi pendapatannya receh. Nah, itu penyebabnya karena nontonnya di skip, penontonnya nggak nonton sampai lama, nontonnya cuma sebentar saja alias di skip, jadi nggak seimbang dengan pendapatannya. Oke, yang kedua yang mempengaruhi faktor pendapatan kita kecil, kemungkinan ada konten kita yang kena klaim hak cipta. Mungkin kita tanpa sengaja ada musik ya, pakai sound atau musik di video kita, lalu musik tersebut musik orang lain. Nah, biasanya tanpa pemberitahuan tiba-tiba mengklaim video kita, meminta bagi hasil. Nah, kalau ada pemberitahuan ya enak kan ya, kita mau setuju bagi hasil atau enggak, atau kontennya dihapus. Tapi itu tiba-tiba kalau konten kita lagi viral-viralnya, lagi naik-naiknya, ada kreator-kreator lain yang mengklaim musik kita itu berhak cipta, musik yang kita pakai di video kita itu berhak cipta. Jadi mereka mengambil beberapa pendapatan dari kita.
ya. Itu gak enak bang. Mungkin ada juga yang saya merasa kesal ya, yang mengklaim itu ya biasanya bukan pemilik musik aslinya, alias pihak kreatornya sama-sama kreator, tapi mereka bisa mengklaim pendapatan kita, entah itu bagaimana caranya. Tapi saya cek ya, yang mengklaim musik saya itu biasanya bukan pemilik musik aslinya, alias ada pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab mengaku-ngaku konten musik tersebut milik mereka dan mereka minta bagi hasil. Nah, ini bagaimana kalau dapat seperti ini ya? Kalau viewernya banyak teman-teman ya nggak apa-apa lah, bagi hasil ya, bagi hasil. Tapi kalau viewernya cuma dikit ya hapus saja kontennya. Alangkah lebih baiknya hapus saja, atau teman-teman bisa mengajukan sengketa kalau teman-teman merasa memang konten tersebut milik asli temunya teman-teman sendiri. Teman-teman bisa mengajukan sengketa karena itu parah sekali ya, karena kita pendapatan kita biasanya diambil separuh sama mereka ya. Viewernya tinggi, meledak, tayangannya banyak, tiba-tiba pendapatannya receh karena kena klaim hak cipta dan bagi hasil. Nah, jadi kalau lebih baik, kalau kebaiknya teman-teman bikin konten tanpa musik aja ya, pakai suara asli saja ya, biar nggak ada yang mengklaim-klaim. Karena banyak sekali di Facebook ini yang sering sekali suka mengklaim-klaim musik dan sound ya, itu biasanya kita memang dimintai bagi hasil sama mereka. Jadi untuk keamanan saja ya, agar nggak diambil orang pendapatan kita bikin konten dengan suara yang asli saja ya, lebih baik ya pakai suara asli saja biar nggak ribet, biar pendapatannya utuh. Nah, oke, faktor yang ketiga yang mempengaruhi pendapatan kita kecil, kemungkinan ada beberapa konten kita yang tanpa sengaja kena pelanggaran ya. Biasanya teman-teman cek saja di menu rekomendasi. Di menu rekomendasi itu ada di bawah monetisasi pembayaran, dan di bawahnya ada menu rekomendasi. Setiap ada pelanggaran di situ akan muncul ya. Biasanya itu yang nggak saya suka dari Facebook itu kalau awal-awal viewernya dikit nggak kena pelanggaran, tapi tiba-tiba di saat viewernya rame-ramenya ya, viewer rame, tayangan rame, tiba-tiba pendapatannya stuck, nggak nambah lagi. Dan setelah dicek ternyata kena pelanggaran ya. Biasanya itu kalau konten kita viewernya terlalu banyak, tiba-tiba kena pelanggaran di Facebook itu, entah dengan alasan yang kurang jelas, kadang-kadang ya nggak masuk akal alasannya ya, nggak nyambung kadang-kadang sama pelanggarannya ya. Nah, jadi kalau ada pelanggaran seperti itu memang konten kita stop ya, nggak ada pendapatan lagi. Dan lebih baik teman-teman kalau ada pelanggaran di menu rekomendasi alias dihapus saja kontennya, daripada berimbas ke konten-konten lainnya tidak bisa menghasilkan uang lagi kalau kena pelanggaran karena kena diskon kadang-kadang akhirnya ya. Jadi setiap ya sering-sering kali ya ngecek di menu rekomendasi, barangkali ada pelanggaran silakan dihapus saja, karena itu sangat berpengaruh ke akun kita, apalagi di pendapatan kita. Ya, yang kena satu video kadang-kadang itu diperiksa lagi, banyak sekali videonya, video-video baru kena pelanggaran juga ya, kadang dengan alasan yang tidak jelas. Nah, itu yang bisa mempengaruhi pendapatan kita semakin kecil karena kontennya kena pelanggaran itu tidak dimonetisasi oleh pihak Facebook, alias monetisasinya stop ya, nggak bisa menghasilkan uang lagi karena iklannya nggak masuk kembali. Oke, mungkin itu saja ya sharing-sharing hari ini. Bila ada kritik dan saran silakan teman-teman ya tulis saja di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya jawab satu persatu. Oke, jangan lupa teman-teman bantu support channel saya sekali lagi ya dengan cara subscribe Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.